Ditangkap di belakang rumah Datuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya sudah masuk kolak 5 mangkuk. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Sehat. Macam mana puasa tadi? Lancar. Saya menyangka karena ini malam bulan suci Ramadan, habis berbuka puasa, capek lelah bekerja, sholat tarawih, witir dan tadarus, paling-paling jamaah datang 5 sof. Rupanya melimpah ruah sampai tak nampak ujungnya entah di mana. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kades, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini nampaknya ada tamu VVIP, baik yang di luar pagar, yang di dalam pagar, yang di atas pentas, semuanya hamba Allah, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masyarakat, apa nama desa? Desa Teluk. Masyarakat desa Teluk ini orangnya rendah hati. Mana buktinya? Disediakan di sana ada tenda, satu pun tak ada mau dibawa. Masya Allah. Ini orang-orang yang hebat-hebat luar biasa. Kejauhan. Oh, itu alasannya. Nama saya pendek saja, Ustadz Abdul Somad. Panggil abang boleh juga. Sebetulnya Pak Kades tak perlu memanggil panjang-panjang Profesor Dr. Abdul Somad LCD SD PhD. Cukup dengan yang kami hormati UAS. Udah. Tapi begitulah rupanya besar hati Pak Kades. Beliau ingin menyebutkan lengkap selengkap-lengkapnya. Mudah-mudahan lengkap pula nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, desa kita akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya ada 5. Selesai yang 5 ini, insya Allah selesai pengajian. Syarat yang pertama, ilmul ulama, mengamalkan ilmunya para ulama, para guru-guru kita, para ustadz kita, para buya kita, para kiai kita, para habaib kita, para alim ulama yang mengajar. Hormati mereka. Siap menghormati ulama? Memasang foto habaib di rumah bagian dari menghormati ulama, betul? Mencium tangan buya kiai termasuk menghormati ulama, betul? Tapi ada perbuatan yang menyepelekan, meremehkan ilmu ulama. Mereka sholat tarawih di masjid, mereka tadarus membaca Al-Quran. Di situ pula lah suara bukan main, kelepak pala 6 main juga. Kira-kira bagaimana perasaan alim ulama? Bagaimana perasaan hati mereka? Ini bukan masalah judi tak judi. Ini bukan judi Pak Ustadz. Ini bukan ada taruhannya Pak Ustadz. Ini hanya hiburan saja Pak Ustadz. Tapi ini adalah bulan yang agung dan mulia. Kita isi dengan sholat tarawih. Amin. Selesai tarawih lanjutkan witir. Amin. Selesai witir lanjutkan tadarus. Amin. Selesai tadarus kalau mau main-mainlah, betul? Apa pula betul?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, bukan pada pakaiannya, bukan pada tampilannya, tapi tengoklah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Main game online perbuatan sia-sia, betul? Main gadget tak tentu arah pagi petang sinetron malam. Bukan kata saya, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara kalau belajar menuntut ilmu jihad fi sabilillah lalu kemudian tak pulang-pulang ke rumah. Saya tak mau juga nanti bapak-bapak baliknya jam 2 malam ditanya sama istrinya, abang dari mana? Jihad. Itu bukan jihad, jangan. Jihad itu ada batasnya. Selesai pengajian pulang, cepat-cepat tidur supaya nanti malam bisa bangun tahajud. Ini di atas ini ada kamera, matanya 2 tuh. Ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Dah, matikan lagi kameranya, takut nanti bangun sahur. Islam di desa Teluk, hati-hati. Ini kalau begini ramainya, Israel tak lama lagi akan tumbang menang Palestina. Allahu Akbar. Ini mendidik anak-anak kita juga. Anak-anak kita yang kecil-kecil yang dibawa malam ini, ada anak-anak kecil di depan, nanti besar mereka bercerita ke anak-anak mereka. Dulu waktu ayah masih kecil di desa Teluk, di tanah lapang, ada tablik akbar nak. Siapa yang ceramah waktu itu ya? Almarhum Ustadz Abdul Somad. Waktu itu ayah masih kecil lagi. Ada cerita yang dia bawa untuk masa depannya. Jangan sampai ceritanya cerita yang tidak baik tentang kampung kita. Ayah, pernah orang ramai di kampung ayah dulu? Ada ramai. Kapan itu ya? Waktu ayah masih kecil, nampak dibuat mereka pentas tinggi-tinggi, artisnya pakai rok pendek. Ayah mengintip dari bawah. Itu tidak terjadi di desa Teluk. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita menyekolahkan anak ke pesantren supaya dia jadi ulama? Dari bunyinya macam tak siap. Sekarang orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Betul? Tadi kita siap. Dibilang betul, iya juga. Sekolah di mana? SMP, mantap. Anak kau sekolah di mana? SMA, keren. Anak kau di mana? Pesantren. Mau jadi apa? Mau makan apa? Saya nih sekolah pesantren, adik saya pesantren. Kami pesan emak dan ayah wajib sekolah agama. Untuk apa anakku kaya? Untuk apa anakku pejabat? Kalau tidak kenal agama. Ibu mau anaknya kaya? Bapak mau anaknya ganteng? Ibu mau anaknya keren? Bapak mau anaknya kaya raya, duitnya banyak, mobilnya mewah, tapi sakau? Mudah-mudahan anak kita semuanya mengenal agama. Bangun dia tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua yang hadir ini senang dan tenang mendengar qori kita membaca Al-Quran tadi. Betul? Doakan supaya anak Ustadz Abdul Somad, Mizian Hazik, Abdillah Sami, Ahmad Misbahi, Ibadillah bisa macam qori kita tadi. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu sampai menembus pintu-pintu langit. Doa dari Bapak Ibu di desa Teluk yang tulus, yang ikhlas, yang hatinya bersih, yang tak ada riya, yang tak ada dendam kesumat, yang tak ada hasad dengki. Ketika dia katakan amin,
maka jadi anak Ustaz Abdul Somad qori-qori yang suaranya melambung, bacaannya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi para alim ulama yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pejabat kalau meninggal dunia ada penggantinya. Orang kaya, direktur perusahaan kalau mau mati, belum mati sudah siap penggantinya. Tapi kalau ulama meninggal dunia 10-20 tahun belum tentu ada, maka sekolahkanlah anak ke agama. Nanti dia akan pulang ke kampung halaman, didirikannya tahfiz Quran, dibuatnya pondok pesantren, dibangunnya Islamic Center, maka dakwah tak akan pernah mati di kampung halaman. Ini bunyi aminnya macam tak setuju. Ini lapangan apa ini? Lapangan bola. Bola. Oh, mana kipernya? Ada yang menjaga bola. Bahasa Inggrisnya memegang itu keep. Tukang pegang keeper. Maka dia hanya menjaga gawang saja. Tapi mesti ada yang terjun ke tengah lapangan. Dia adalah penyerang, striker. Tapi mesti ada yang bertahan di kiri dan kanan. Dia adalah back. Di kampung ini mesti ada yang bertahan menjaga kampung kita. Jangan semuanya merantau. Jangan semuanya ke Jakarta. Jangan semuanya ke Bandung. Mesti ada yang menolong agama Allah bertahan di kampung. Betul? Karena kalau tidak hancur kita nanti dihantam macam-macam. Kalau duitnya banyak, sabu-sabu. Kalau duitnya kurang banyak, lem kambing. Mau mabuk juga duit tak ada, beli kopi campur spiritus. Setelah diminum, langsung mati. Neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi yang berada di kampung tidak menyalahkan yang merantau ke kota. Untuk apa kau pergi jauh ke Jambi? Kenapa kau pergi ke Bandung? Kenapa kau pergi ke Jakarta? Kenapa tak di kampung? Sama seperti main sepak bola. Kiper tak menyalahkan striker. Tiba-tiba gol. Apa kata kiper? Itulah kalian striker. Nah, ini kan gol gara-gara kalian biarkan aku sendiri di sini. Coba kalau kita jaga nih sama-sama. Lalu siapa yang akan menyerang ke depan? Masing-masing punya posisi, masing-masing punya kedudukan, berjuang. Ketika kita menang, kemenangan kita adalah bersama. Ketika kita kalah, kegagalan bersama, tidak saling menyalahkan. Inilah ajaran Islam. Ada imam, ada Bilal, ada khatib, ada jamaah. Bersama kita membangun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama macam acara kita malam hari ini. Ada Bapak Kades, ada Ketua Panitia, ada Bapak dari kepolisian, ada yang memasang tenda, ada yang mengurus sound system, ada yang memasang lampu terang benderang biar muka Ustadz Somad nampak putih. Kalau tak ada lampu ditonton orang di channel YouTube, kenapa Ustadz Somad itu wajahnya hitam? Padahal aslinya memang hitam. Kenapa Ustadz Somad waktu di desa Teluk kemarin nampak kami muda terang benderang? Apa tak muda, lampunya panas, pipi sebelah kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling berhasil malam ini? Bukan ketua panitia, bukan Ustadz Abdul Somad. Yang paling berhasil adalah orang yang ikhlas. Apakah desa Teluk ini tidak aman? Aman. Apakah banyak di sini teroris? Kalau memang aman, kenapa mesti dikasih pagar besi? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, dia lupa kalau Ustadz itu kurus. Bayangkan kalau sebanyak ini menarik tengah tangan Ustadz Abdul Somad, terkilir seminggu. Hari raya tak bisa salaman lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jaga persatuan ini dengan ilmunya para ulama. Ibu-ibu biasa kalau di luar Ramadan sore-sore ada pengajian wirid Yasin hari Jumat? Ada. Kalau di masjid dekat rumah saya ada TK sekolah, anak-anaknya pagi, emak-emaknya sore pengajian. Ustadz Abdul Somad pada hari Jumat sore kedua. Adapun pertama, ketiga, keempat ustadz-ustadz yang lain.
Jadi saya tidak selamanya pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini. Kalau terbang saja tak pernah pulang, itu namanya Ustadz Toib. Ustadz tak pulang-pulang. Maka harus ada untuk di rumah, harus ada untuk lingkungan, khusus untuk anak-anak pagi TK yang agak besar sikit dari maghrib ke isya. Untuk ibu-ibunya habis asar hari Jumat, baca yasin, tahtim, tahlil, pengajian, tanya jawab, pasar berkah. Untuk bapak-bapaknya pengajian umum di masjid. Karena kalau tak kita jaga, hancur kampung halaman kita. Serangannya macam-macam, dari mulai parabola sampai internet, sampai medsos, sampai narkoba, sampai segala perbuatan maksiat sudah sampai ke kampung sekarang. Yang saya sampaikan ini betul apa batil? Hak apa hok? Nah, banyak tak bisa membedakan mana hak, mana hok, mana hok, mana hak, mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Mudah-mudahan dengan tablik akbar ini kita menjadi semangat lagi insya Allah. Amin. Tapi tadi karena mentang-mentang tablik akbar, jangan-jangan terhalang sholat tarawih. Sholat tarawih semua tadi kan? Alhamdulillah. Ini jangan-jangan ustadznya pula yang tak sholat tarawih. Sebelum kemari tadi kami sholat tarawih dulu. Habis sholat tarawih barulah kami jalan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Naik ke kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Begitu bergerak bannya, buka mata sampai. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata jalannya tak ada belobang sama sekali. Kalau berlubang pasti saya terbangun. Itu menunjukkan dua kemungkinan. Memang tak ada lubang atau ustadz itu capek betul. Yang pertama, kampung kita akan tetap berkah kalau ada alim ulama. Ustadz, Pak Ustadz. Ustadz itu dari bahasa Persia. Artinya ustaz, orang yang tahu segala ilmu. Kalau di Al-Azhar Mesir, ustaz artinya profesor. Sampai ke Indonesia, ustadz derajatnya jatuh. Guru alif-alif pun dipanggil ustaz. Kalau kiai Pak Ustadz itu dari Pulau Jawa. Dulu sebelum Islam datang, mereka memuliakan tombak, memuliakan keris, memuliakan gending, memuliakan gong. Setelah Islam datang, yang dipanggil kiai adalah alim ulama. Kalau Habib Pak Ustadz, Habib artinya diambil dari kata hub, cinta. Orang yang dicintai